Eh, anak domba kan kakak ya? Iya. Ah, Iya, anak terus domba ya anak Allah, rohani. betul. Oh ya, anak domba. Eh, bahkan ya hanya Edis yang mampu mendunia loh. Yesus Ya. dulu nggak pernah keluar dari Yerusalem. 33 tahun Yesus hidup di dunia ya. Itu muridnya cuma 12 biji. Dua diantaranya berkhianat. Giliran Edis sekali semalam dia menginjili 25K yang nonton. Apa nggak hebat? Makanya curiga, jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma. Takutnya dia Tuhan menjelma loh kak. Coba kakak tanya-tanya. Soalnya Yesus dulu waktu jadi Tuhan nggak pelak bilang dia Tuhan kan? Iya, saya kan tadi bilang saya anak domba Allah, domba Ya udah, Allah. kan domba itu Domba hewan Allah. kak. Perkataannya Kakak itu. domba betina tuh kenapa sih? Saya belum selesai ngomong udah dipotong-potong. Kakak menjajah kayak nenek moyang kakak yang datang ke Indonesia dulu deh. Bisa nggak omongan Ibu Gembala itu anak dombanya itu ditambahi anak Allah? Ya udah deh, anak domba Allah betina ya. Udah ya. Aduh ribet banget jadi kalian itu ya. Nah, itu kan untuk binatang loh. Lah domba itu kan binatang kak. Oh, berarti di sini ini binatang nih dong, berarti dong Ibu Gembala. Lah sejak kapan domba? Kakak kan domba katanya tadi. Yang bilang domba kan kakak bukan saya. Iya, memang iya anak domba Allah ya. Ya Anak udah kalau domba gitu Allah. domba betina. Kakak betina apa jantan? Ya, kok pakai betinanya? Ya memang saya betina, tapi Kakak kan memang bahasanya itu. betina. Domba itu kan binatang. Binatang itu bukan perempuan tapi betina. Saya benar-benar heran dengan teman-teman Kristen saya ini. Yesus dikatakan domba, domba jantan nggak masalah. Yesus dikatakan terkutuk di Galatia pasal 3:13 tidak masalah. Giliran dia dikatakan betina, dia marah. Giliran Edis dikatakan Kristus, dia marah. Yesus dikatakan terkutuk, mati berdosa, dia nggak marah. Saya bingung, Yesus yang dimuliakan atau Edis atau kalian sih? Lebih mulia kalian ya daripada Yesus ya. Nah, kalau Tuhan itu sama seperti anak domba, manusia pun disebut domba, dan domba tetaplah domba, maka populasi terbanyak adalah domba. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung di pakai tangan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV yang semoga senantiasa terhibur dan tercerahkan saat menyimak video-video di channel ini. Mohon bagi yang belum subscribe, bismillah subscribe dulu ya untuk mendukung dakwah kami. Klik like dan aktifkan tanda loncengnya. Insya Allah Anda menjadi bagian dari gerakan melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Saudaraku muslim, sebuah dialog yang sangat perlu disimak karena selain menghibur, ini juga menambah pemahaman kita bahwa saudara sebangsa kita, kalangan Oten, sangat senang disebut anak domba. Dan kita semua paham bahwa yang namanya domba itu jelas binatang. Tapi bagi mereka, anak domba adalah kehormatan. Bahkan Tuhan yang mereka imani juga disebut anak domba Allah. Tapi mereka juga menyebut Tuhan mereka sebagai gembala, penggembala domba. Artinya gembala merangkap yang digembala, gembala merangkap domba. Kira-kira bingung nggak? Itu belum apa-apa sahabat. Lebih bingung lagi Uni Rifa yang menghadapi anak domba, tapi nggak mau disebut domba betina. Maunya disebut domba perempuan. Ini gimana sih konsepnya ya? Ini mungkin sama seperti orang yang mau berenang tapi nggak mau kena air. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Bingung nggak? Yuk kita simak. Anak domba kan kakak ya? Iya. Ah, Iya, anak terus domba ya anak Allah, rohani. betul. Oh ya anak domba. Bahkan ya hanya Edis yang mampu mendunia loh. Yesus Ya. dulu nggak pernah keluar dari Yerusalem. 33 tahun Yesus hidup di dunia ya. Itu muridnya cuma 12 biji. Dua diantaranya berkhianat. Giliran Edis sekali semalam dia menginjili 25K yang nonton. Apa nggak hebat? Makanya curiga, jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma. Takutnya dia Tuhan menjelma loh kak. Coba kakak tanya-tanya. Soalnya Yesus dulu waktu jadi Tuhan nggak pelak bilang dia Tuhan kan? Dia nggak pernah bilang kalau dia Tuhan Itu kan? mah. Sama kayak Edis tuh.
Saya sangat luar biasa melihat Edis ini ya, bahkan Yesus Saya itu juga nggak ada mengagumi apa-apanya. juga keimanannya. Betul betul betul. Bahkan saking beraninya Iya, kabur ke luar kalau negeri saya- waktu dia, iya, saking beraninya dia kabur ke luar negeri ya, beda sama saya gitu ya. Kalau saya dilaporkan, Iya ya. sih, begituan juga Iya. lah. Kalau di Gantian dulu Indonesia ini dong. mungkin dia udah digeret. Iya, iya, sama kayak Yesus. Iya. Yesus mah digeret. Nggak Yesus ngajarkan iya, pikul nggak salib, berani. tapi Edis nggak berani pikul salib. Iya, ya. Berani Jadi begitu lah dia, teman. berani dia Loh pikul kalau berani salib. ngapain Makanya- kabur? Kalau berani ngapain Iya kan kabur? dia ditinggalkannya semua kehidupannya di Indonesia, makanya Kalau dia berani kabur ngapain ke sana. kabur? Kayak Yesus lah, serahkan nyawa. Silakan Ibu Gembala. Kak, saya ini kan kagum sama Edis karena dia mengalahkan Yesus. Yesus nggak pernah keluar dari Yerusalem. Edis demi menginjili keluar ke Amerika, kabur karena takut pikul salib. Nah, Yesus 12 muridnya, 2 diantaranya berkhianat. Edis yang nonton 25K, bayangkan. Lebih banyak pengikut Edis daripada Yesus. Makanya saya lebih kagum sama Edis daripada Yesus. Makanya saya curiga, jangan-jangan Edis itu Tuhan yang menjelma jadi manusia kedua. Karena ada pertanyaan anak domba sama Ibu Gembala. Tapi kalau tadi bilang jangan bilang domba aja, domba anak Allah, gitulah Ibu Gembala. Loh, kan Ini Allahnya kan domba. Gimana sih? Yesus itu kan juga domba. Jadi Iya, sama-sama tapi- domba, jangan saling menghujat. Iya, jangan sepenggal gitu dong kan. Anak Ya udah pengikut deh, Tuhan Yesus ya udah. Kristus gitu. Kakak tahu arti Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya tahu nggak apa? Artinya sumpah serapah. Berarti kakak ini anak domba sumpah serapah ya. Yaitu menurut Ibu Gembala. Itu adalah ke dalam kitab Mazmur tuh. Ini dikatakan nih bahwa sumpah serapah itu bahasa Ibraninya Allah. Nah, kamu bilang tadi kamu anak domba Allah, berarti kamu anak domba sumpah serapah. Tapi kami umat Kristen nggak pakai sumpah serapah tuh, kayaknya kedengaran dari Allah. Ibu Gembala lah itu yang sering sumpah Kan Yesus serapah kan- demi Allah gitu, demi Allah. Itu Allah dengan Allah beda. Itu nggak dalam kitab Amsal, berperkara dengan orang bodoh dia akan Udah banyak gini aja, ketawa Ibu dan dia akan Gembala banyak. yang ada. Tengok nih, Sebentar saya dulu. ngomongin tentang Kenapa sih Edis. saya Nah, apa sih Kak? Kakak ini saya lagi ngomong kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal tertulis berperkara dengan orang bodoh dia akan banyak tertawa dan dia akan mengamuk. Nah, saya cuma ngasih tahu Kakak. Kakak ikutilah. Astagfirullah. Kata Yesus sama-sama ya. betina kita, Ibu Gembala. Enggak, kami perempuan. Yang betina itu untuk hewan, Kak. Kakak gimana sih Kakak bisa? Iya, saya kan tadi bilang saya anak domba Allah, domba Ya udah, Allah. kan domba itu Domba hewan, Allah, Kak. Anak Tuhan Yesus Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Aduh, Tristan diam dulu. Hargailah perempuan, Tristan. Biarlah perempuan lawan perempuan dulu. Jangan kamu bantuin dia. Seolah-olah dia kayak nggak mampu menurut kamu. Dia mampu loh, bibirnya 2 loh itu sama kayak aku. Jangan ikut dulu, Tristan. Ikut kamu 1. Nah, Haleluya, puji Tuhan. ya udah, diam dulu kakakku, kakak domba betina, diam dulu. Adik mau ngomong. Iya, perkataannya. Kakak domba betina tuh kenapa sih? Saya belum selesai ngomong udah dipotong-potong. Kakak menjajah kayak nenek moyang kakak yang datang ke Indonesia dulu deh. Bisa nggak omongan Ibu Gembala itu anak dombanya itu ditambahi anak Allah? Ya udah deh, anak domba Allah betina ya. Udah ya. Aduh, ribet banget jadi kalian itu ya. Nah, itu kan untuk binatang loh. Lah domba itu kan binatang, Kak. Oh, berarti di sini ini binatang nih dong, berarti dong Ibu Gembala. Lah, sejak kapan domba? Kakak kan domba katanya tadi. Yang bilang domba kan kakak, bukan saya. Iya, memang iya anak domba Allah ya. Ya Anak udah kalau domba gitu Allah. domba betina. Kakak betina apa jantan? Ya, kok pakai betinanya? Ya memang saya betina, tapi Kakak kan memang bahasanya itu. betina. Domba itu kan binatang. Binatang itu bukan perempuan tapi betina. Maka kakak itu domba betina. Kecuali kakak mau dikatakan domba jantan. Oh, berarti Ibu Gembala betina juga bisa saya bilang itu betina. Ibu betina Saya lah kan ya. bukan domba, saya hamba Allah, manusia. Ini hamba Allah. Iya. Kok malah Kalau biasanya ketawa? Kalau hamba Allah tuh biasanya bahasanya tuh tutur katanya. Loh, justru saya lucu orang Kristen nih. Mereka yang bilang mereka anak domba, kok malah saya sebagai Islam yang dituduh. Kalian yang bilang kalian anak domba. Ya domba ya betina lah. Sejak kapan domba itu perempuan? Perempuan itu manusia, saya perempuan. Pemikiran ibu itu terlalu. Saya tanya sekarang nih, kakak Pemikiran nih ibu jujur terlalu deh. Sempit. Kakak Apa, domba bahasa itu yang panjang terlalu dipendek-pendek. Jangan diseka-seka anak tadi domba. giliran saya bilang anak domba kakak suruh Allah. panjang.
Ini lucu nih antek-antek no mention ini di sini nih suka-sukanya aja hidup deh. Saya tadi bilang anak domba, saya singkat nggak mau, maunya dibilang anak domba Allah. Saya jawab anak domba Allah yang betina. Kecuali Anda mau dikatakan jantan malah marah sama saya, kan lucu. Domba itu kan identik dengan hewan. Ya Kakak betina kenapa itu, sih? ya betina itu juga kan nggak Lah, bagus. kakak bilang Binatang juga. saya lucu deh. Saya benar-benar heran dengan teman-teman Kristen saya ini. Yesus dikatakan domba, domba jantan nggak masalah. Yesus dikatakan terkutuk di Galatia pasal 3:13 tidak masalah. Giliran dia dikatakan betina, dia marah. Giliran Edis dikatakan Kristus, dia marah. Yesus dikatakan terkutuk, mati berdosa, dia nggak marah. Saya bingung, Yesus yang dimuliakan atau Edis atau kalian sih? Lebih mulia kalian ya daripada Yesus ya. Saya bingung dengan kalian ini, serius. Yesus dikatai terkutuk di tiang salib, iya kalian percaya. Kalian mengatakan Yesus anak domba, kalian biarkan. Anak domba jantan lagi. Kalian dikatain anak domba betina, marah. Giliran pribadi kalian dihujat, menurut kalian disamakan dengan domba, kalian marah. Tapi kalian menyamakan Tuhan kalian dengan domba. Dan saya nggak ngerti deh, yang patut dimuliakan itu Yesus atau kalian atau Edis sih? Ya Makanya saya iyalah, bilang Mak. Edis ini Ya lebih iyalah, hebat daripada mana lah, Yesus Mak. kayaknya. Tapi Kakak itu saya domba atau yakin. manusia? Tapi saya yakin 100% ini ya. Mungkin nanti tahun 2006 nanti Ibu Gembala akan menjadi anak Allah, akan menjadi anak domba Allah. Saya ini Iya, tidak saya punya yakin. Tuhan yang saya tidak punya Enggak. Tuhan yang berbiji, Kak. Jadi Saya dia nggak tahu, beranak. Kakak sendiri kan percaya kakak itu anak domba. Nah, kalau domba itu nggak cocok perempuan, tapi anak domba betina, Kak. Nah, kalau kakak merasa tersakiti dengan itu, saya minta maaf. Tapi itu kan kakak sendiri yang bilang. Kalau kakak nggak mau dikatakan domba, ya udahlah, kakak jadilah manusia. Jangan mau disamakan sama domba lagi. Saya juga nggak mau kok menganggap kakak itu domba. Kakak itu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat memuliakan manusia. Bahkan manusia itu dikatakan sebaik-baiknya ciptaan. Tapi kakak yang mengatakan diri kakak domba. Saya mengikuti alur kakak, tapi tiba-tiba kakak tersakiti, kan saya bingung. Bagaimana sih caranya ngobrol dengan orang Kristen gitu loh? Ikuti cara berpikirnya, salah. Ikuti cara berpikir Islam, salah. Nah, jadi mohon maaf, mungkin kakak tersakiti dengan domba itu, kan kakak yang bilang tadi. Makanya udahlah, berhentilah jadi anak domba, jadi manusia lah ya, berakal sehat lah kakak. Gak ada lah. Ada? Kirim salam aja lah nanti, siapa tahu jumpa sama Bang Edis di Komal ya. Oh sudah, si Edis tuh pernah saya datangin di Komal. Waktu dia bilang Nabi Muhammad itu Raja SKS. Terus saya tanya sama dia, emang kenapa Nabi Muhammad dikatakan Raja SX? Karena dia memiliki kekuatan 30 pria. Terus saya tanya sama dia, Edis memang lebih kuat mana, Nabi aku atau Tuhan kamu? Diturunin saya. Padahal saya cuma nanya, lebih kuat mana Nabi Muhammad atau Tuhan kalian Yesus? Gitu, diturunin saya, nggak dinaikin lagi. Salam ya buat Edis ya, bilang sama Edis, Edis ditanya Uniripa, kuat mana Tuhanmu atau nabinya jadi inilah Uniripa kotaknya para gitu ya. otaknya. Makanya sahabat, jangan sampai murtad keluar dari Islam yang sangat memuliakanmu, menyebut manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam rupa yang paling sempurna, yang sebaik-baiknya. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu adalah yang takwa. Tapi kalau kamu murtad, kafir, maka kamu akan disebut dengan nama hewan. Wajar kalau Allah menyebut summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan ke derajat yang rendah, yang buruk. Udah dimuliakan oleh Allah sang pencipta, tapi memilih kafir. Ya udah, sekelas domba. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu pahala yang tiada henti-hentinya. Ya, jadi udah dikasih kemuliaan, malah memilih sama seperti hewan. Nah ini kan kocak ya. Bangga pula, bangga disebut anak domba, tapi merasa terhina disebut domba betina. Ini gimana? Benar-benar abstrak ya. Padahal semua yang waras itu paham, domba itu binatang. Jenis kelaminnya dibedakan dengan jantan dan betina, bukan laki-laki dan perempuan, karena sebutan itu hanya disematkan pada makhluk yang namanya manusia. Kalau hewan ya
jantan dan betina, bukan laki-laki perempuan. Nah, domba mah jantan, betina. Kalau nggak mau disebut betina atau jantan, ya jangan jadi domba. Jadilah manusia seutuhnya. Biarkan domba menjadi hewan seutuhnya. Pahami Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan seutuhnya. Jangan dicampur aduk lalu bingung. Nah, kalau Tuhan itu sama seperti anak domba, manusia pun disebut domba, dan domba tetaplah domba, maka populasi terbanyak adalah domba. Yaitu domba yang sejak diciptakan, terus domba jelmaan dari manusia, terus domba dari inkarnasi Tuhan. Terus gimana nasib populasi manusia kalau semuanya pada rame-rame jadi domba? Bahkan Tuhan pun diimani sebagai domba juga. Kan kacau seperti ini ya. Nah, so pasti bakal ngeles. Oh, itu kan hanya perumpamaan. Manusia yang disebut domba itu hanya kiasan. Oh gitu. Laoten menyebut Elohim menjadi manusia, itu kiasan atau enggak? Nah loh, kena lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.